Halo semua, selamat datang di cerita inspirasiku. Kali ini kita akan membahas alur dari sebuah film. Film ini berjudul Fast Repetitor. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan pada seorang pemuda bernama Safa. Dia masih berstatus sebagai pelajar. Pada saat itu, orang tua Safa sedang pergi berlibur ke Venesia selama beberapa minggu. Namun, Safa tidak ikut karena dia harus mempersiapkan ujian masuk kuliah. Safa diberikan tugas untuk mencari guru privat pelajaran sastra. Saat mencari-cari di internet, Safa menemukan seorang guru bernama Anna Germanova. Ia pun langsung menghubungi Anna untuk menjadi guru privatnya. Keesokan harinya, Safa pergi ke rumah Anna, yang terletak di apartemen tidak jauh dari rumahnya. Mereka bertemu, dan di pertemuan pertama itu, Anna langsung memberikan tugas kepada Safa. Tugasnya adalah mempelajari sebuah buku karya Gustav Leber. Safa menjalankan tugas-tugas yang diberikan gurunya dengan serius. Ia bahkan sampai merangkum hal-hal yang menurutnya menarik hingga sore hari. Keesokan harinya, Safa datang sedikit terlambat ke pertemuan mereka. Saat itu, dia memberikan sebuah DVD kepada Anna, yang merupakan salah satu film horor favoritnya. Anna lalu memeriksa tugas yang dikerjakan Safa sebelumnya dan memberikan beberapa masukan. Menurut Anna, Safa banyak merangkum hal-hal yang kurang tepat, namun ia tetap menganggap Safa sebagai murid yang cukup cerdas. Anna yang memiliki banyak pengetahuan terus mengajar di kelasnya, sementara Safa mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, sesaat kemudian, perhatian Safa teralihkan oleh kecantikan Anna. Safa mulai mengagumi wanita cantik yang ada di depannya. Saat hendak pulang, Anna bertanya kepada Safa apakah dia punya media sosial. Safa pun memberitahunya sebelum akhirnya pulang ke rumah. Di rumah, Safa menerima telepon dari temannya yang mengajaknya berpesta, tetapi Safa tidak tertarik dan memilih untuk tetap di rumah. Sementara itu, Anna terlihat sedang menonton film horor yang diberikan Safa. Ia tampak sangat menikmati film tersebut. Pada hari berikutnya, Safa melihat bahwa Anna mengalami masalah di dapurnya. Safa dengan sigap membantu dan ternyata pipa air di dapur Anna mengalami kebocoran. Setelah membantu, Safa malah basah kuyup. Sebagai gantinya, Anna meminjamkan salah satu bajunya kepada Safa. Setelah itu, mereka memulai kelas lagi. Pelajaran berlangsung dengan sangat baik, dan Safa menunjukkan banyak kemajuan. Anna mulai kagum dengan Safa dan akhirnya memutuskan untuk menyudahi kelas hari itu, karena Safa dianggap sudah menguasai materi. Namun, Safa menolak dan ingin melanjutkan pelajaran, yang membuat Anna semakin terkesan dengan kegigihan Safa. Pada sore harinya, Anna kedatangan tamu, yaitu kakak perempuannya yang bernama Carmen. Carmen mengundang Anna untuk menghadiri pesta ulang tahun anaknya, dan Anna pun setuju. Ia langsung bersiap-siap dan pergi ke pesta tersebut. Sesampainya di pesta, salah satu tamu pria menunjukkan ketertarikannya kepada Anna. Pria itu menyombongkan diri sebagai pemilik pabrik furnitur dan mengundang Anna untuk mengunjungi pabriknya. Namun, Anna dengan sopan menolak karena saat itu dia tidak tertarik untuk menjalin hubungan. Kemudian, Carmen menyarankan agar Anna bersikap lebih ramah kepada pria bernama Alex itu. Namun, Anna dengan jujur mengatakan bahwa dia tidak menyukai Alex dan tidak tertarik, meskipun Alex sudah sangat sukses. Setelah mengungkapkan perasaannya, Anna memutuskan untuk meninggalkan pesta dan kembali ke apartemennya. Keesokan harinya, Safa datang lebih awal dan melihat pintu apartemen gurunya terbuka. Karena khawatir ada sesuatu yang terjadi, Safa pun masuk untuk memeriksa keadaan. Ketika Safa masuk ke apartemen Anna, dia melihat sesuatu berbentuk bulat di ujung kamar. Namun, tak lama kemudian, Anna menyadari keberadaan Safa dan langsung menegurnya. Anna mengatakan agar Safa tidak lagi masuk ke apartemennya tanpa diizinkan. Safa pun menjelaskan bahwa dia hanya khawatir karena melihat pintu depan apartemen Anna terbuka. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan pelajaran. Setelah kelas selesai, Anna mengembalikan DVD yang sebelumnya dipinjam dari Safa. Malam harinya, Safa terus memikirkan Anna.
Ia bahkan sempat membeli bunga yang rencananya akan diberikan kepada Anna keesokan harinya. Keesokan harinya, Safa memberikan bunga tersebut kepada Anna. Karena tidak pandai menyembunyikan perasaannya, Safa akhirnya mengungkapkan bahwa dia menyukai Anna. Anna juga akhirnya mengakui bahwa dia mulai menyukai Safa. Momen itu terasa sangat canggung bagi Anna. Tetapi di sisi lain, Safa sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dengan perlahan, Safa mengajak Anna untuk bermain kuda-kudaan. Anna pun menyambut ajakan Safa dengan kehangatan. Setelah semuanya selesai, Safa membuka tirai di kamar dan mengatakan bahwa Anna selalu ada di pikirannya. Safa merasa bahwa dia telah jatuh cinta sepenuhnya pada Anna dan tidak malu, meskipun mereka terpaut usia yang cukup jauh. Dalam hari-hari berikutnya, Safa dan Anna mulai menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka belajar sastra, makan bersama, dan menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Keduanya merasa sangat nyaman saat berada di dekat satu sama lain. Suatu hari, Anna bertemu dengan tetangga barunya yang bernama Dimitri. Dari caranya memandang, terlihat bahwa Dimitri tertarik pada Anna, tetapi Anna memilih untuk bersikap acuh dan tidak menanggapinya. Sementara itu, di sisi lain, teman-teman Safa tiba-tiba datang dan mengadakan pesta di rumahnya secara dadakan. Pandangan Safa pun teralihkan oleh Mariana, mantan kekasihnya, yang juga hadir di pesta itu. Teman-teman Safa menyarankan agar dia menghabiskan malam bersama Mariana. Tidak lama kemudian, mereka memutuskan untuk bermain sebuah permainan Truth or Dare. Ketika giliran Mariana, ia menantang Safa untuk melakukan sesuatu yang mereka pernah lakukan bersama di masa lalu. Meskipun merasa canggung, Safa akhirnya setuju untuk melakukannya. Keesokan harinya, Safa menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Di malam harinya, Safa pergi menemui Anna dan mengakui apa yang terjadi semalam. Safa berpikir bahwa Anna akan sangat marah padanya. Namun, ternyata Anna bersikap tenang dan tidak menyalahkan Safa. Anna menangani masalah ini dengan sangat dewasa, dan justru sikap inilah yang membuat Safa merasa semakin bersalah. Safa bahkan menghukum dirinya sendiri dengan memukul wajahnya. Anna segera menenangkannya dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Setelah itu, Safa pulang dengan perasaan penuh penyesalan. Dari atas apartemennya, Anna memperhatikan Safa yang pergi, dan mulai berpikir bahwa mungkin dia tidak akan bisa mempertahankan hubungan ini untuk jangka panjang. Anna khawatir Safa mungkin masih menginginkan wanita yang seusia dengannya. Malam itu, Anna mencoba mencari profil Mariana di internet. Saat melihat foto-foto Mariana, Anna menyadari bahwa ia merasa sulit untuk bersaing dengan gadis muda yang cantik itu. Keesokan paginya, Mariana bertemu dengan Safa di jalan. Mariana meminta izin untuk datang ke rumah Safa karena ada barang yang tertinggal di sana. Tanpa berpikir panjang, mereka pergi ke rumah Safa, dan ternyata barang yang tertinggal adalah kacamata renangnya. Jelas, Mariana sengaja melakukan ini agar bisa bersama Safa lagi. Namun, ketika Mariana mencoba mendekati Safa, dia menolak. Safa dengan tegas mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman. Pada malam harinya, Safa bertemu dengan Anna. Anna menyiapkan makan malam romantis dan mengenakan gaun baru yang baru saja dibelinya. Setelah itu, Safa mengusulkan agar mereka pergi jalan-jalan di taman. Anna sebenarnya merasa tidak nyaman berada di luar karena perbedaan usia mereka yang cukup jauh, tetapi Safa menenangkannya. Setelah berjalan-jalan, mereka kembali ke apartemen Anna dan melanjutkan waktu kebersamaan mereka. Setelah menghabiskan waktu dengan Anna, Safa tiba-tiba bertemu dengan Mariana di depan apartemen Anna. Sementara itu, Anna memperhatikan dari kejauhan, tetapi tidak ada hal yang terjadi selain sapaan singkat antara Safa dan Mariana. Keesokan paginya, Anna pergi berjalan-jalan di taman dan tanpa sengaja bertemu dengan Safa yang sedang bersama teman-teman sekelasnya, termasuk Mariana. Saat itu, Anna mulai membandingkan dirinya dengan Mariana dan merasa bahwa dia tidak semenarik Mariana. Perasaan insecure mulai muncul di dalam diri Anna, membuatnya merasa kalah jika dibandingkan dengan Mariana. Ketika kembali ke apartemennya, Anna masih merasa tidak percaya diri. Anna bertemu dengan Dimitri di lift ketika sedang merasa galau. Karena suasana hatinya sedang tidak baik, Anna mengundang Dimitri ke apartemennya. Mereka pun akhirnya menghabiskan waktu bersama. Ketika sore tiba, Safa datang mengunjungi Anna dan terkejut melihat Dimitri baru saja keluar dari apartemen Anna.
Setelah masuk, Anna mengungkapkan rasa cemburunya kepada Safa mengenai Mariana. Karena begitu kesal, Anna sampai memecahkan gelas, dan pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka. Ketika Safa memutuskan untuk pulang agar Anna bisa menenangkan diri, Anna melarangnya dan meminta Safa untuk menemaninya malam itu. Namun, secara tidak sengaja, Safa melihat balon ajaib di lantai, yang membuatnya yakin itu milik Dimitri. Di saat itu juga, hubungan mereka berakhir, dan Safa memilih untuk pulang. Setibanya di rumah, Safa mulai merapikan rumahnya karena orang tuanya akan segera kembali. Ketika orang tuanya tiba, Safa menghabiskan waktu bersama mereka, makan dan berbagi cerita. Beberapa bulan kemudian, Safa diterima di kampus impiannya. Ia juga mulai menjalin hubungan baru dengan seorang gadis bernama Sarah. Suatu hari, secara tidak sengaja, Safa melihat Anna di jalan. Dia mengikuti Anna sampai ke taman dan memanggilnya. Safa lalu mengungkapkan kerinduannya kepada Anna, dan setelah itu, film pun selesai.